Bab 1976. Sekarang giliranku. Dia mampu menahan serangan Taoisme Teddy Wei berturut-turut tanpa gagal, dan bahkan mengorganisir serangan balik. Setidaknya tidak membiarkan perkataan Teddy Wei yang begitu angkuh menghancurkan Eric Qin. Tetapi semua orang tidak melupakan poin pentingnya. Teddy Wei pada awalnya adalah seorang kultivasi di fase penilaian. Yang dilakukan Eric Qin sebelumnya hanyalah menahan serangan Teddy Wei yang sebelumnya sudah menurunkan kultivasinya. Mungkinkah Letnan Qin hanya bisa bertarung dengan Teddy Wei yang di bawah kultivasi tingkat 7 dan setara? Sekarang dia arogan, menekan basis kultivasi fase transendensi tingkat 7 bertarung dengan Eric Qin, meskipun mereka berdua seimbang saat ini. Jika Teddy Wei pulih ke tingkat 8, ataupun setengah tahap fase penilaian. Hal ini membuat banyak kultivator yang menganggap Eric Qin sebagai dewa, khususnya pasukan es, dengan berat hati, bahkan sedikit sulit menerima. Mereka tidak percaya, seseorang bahkan bisa bertarung dengan pemimpin Qin dengan cara yang provokatif ini. Sayangnya, dengan hancurnya 5 naga api Eric Qin, 3 serangan itu telah berakhir. Meskipun hati tidak senang, tampaknya tidak ada kesempatan untuk membuktikannya. 3 serangan telah berlalu, sepertinya kamu memang memiliki beberapa kemampuan, tapi aku memang telah meremehkanmu. Bisa memiliki pencapaian seperti ini dalam menghadapiku, kamu harus bangga dengan hidupmu. Teddy Wei dengan dingin menatap Eric Qin di bawah, dan berbicara dengan tenang. Menurutnya, Eric Qin bisa bersaing dengan dirinya yang menekan kultivasi adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Bagaimanapun juga, dia adalah anggota dari Sekte Agung, dan Eric Qin hanyalah seorang pelatihan tanpa partai dari dunia luar. Warisan kuno ini, aku mengizinkanmu memilikinya hari ini. Ini adalah hasil kerja kerasmu. Tentu saja, ini hanya untuk sementara waktu. Tunggu aku menyelesaikan hal-hal penting, aku akan kembali mencarimu lagi. Pada saat itu, aku akan bertarung denganmu lagi dengan tingkat kultivasi yang sama denganmu. Jika waktu itu tiba, kamu masih dapat bertarung setara denganku, barulah kamu memiliki kualifikasi untuk mewarisi warisan kuno ini. Teddy Wei mengangkat dagunya dan menganggap warisan mulia di tangan Eric Qin sebagai hadiahnya. Di masa depan, bertarung denganku lagi. Bertarung dalam tingkat kultivasi yang setara. Tetapi setelah mendengar ini, Eric Qin tidak bisa menahan tawa lagi, dan tawa itu sangat terbuka. Semua orang di Istana Es Arktik tidak bisa menerima hasil ini. Tetapi Eric Qin adalah orang yang paling tidak bisa menerimanya. Sedang bercanda. Jika diri sendiri dan lawan yang basis kultivasinya lebih rendah dari diri sendiri, hasilnya seimbang, meskipun lawannya adalah seorang jenius yang dilatih oleh Sekte Agung, meskipun lawannya menikmati berbagai sumber daya sejak kecil dan melatih warisan Sekte Sihir kuno. Hasil seperti ini juga tidak bisa Eric Qin biarkan terjadi. Apalagi warisan ini berasal dari risiko hidup dan mati dirinya, dan akhirnya didapatkan dengan usaha kerja keras. Apa hubungannya dengan Teddy Wei? Apa yang aku dapatkan, perlu persetujuan darimu. Teddy Wei, tidak perlu menunggu sampai hari itu, sekarang kamu bisa melakukan serangan berikut. 3 seranganmu sudah selesai, sekarang giliranku. Eric Qin terbang tiba-tiba, dan Reiki melonjak liar di meridian tubuhnya. Langit tiba-tiba berubah warna, aura yang mengepul terus mengaum seperti guntur. Semua orang terkejut, Eric Qin berencana melakukan serangan balik dan menyerang ke arah Teddy Wei. Teddy Wei sebelumnya berperilaku seperti senior yang superior, dan serangannya seperti ujian untuk generasi muda. Tapi sekarang, Eric Qin telah berbalik dan ingin Teddy Wei memblokir serangannya. Arogan. Teddy Wei mencibir. Dalam hatinya, Eric Qin tidak layak mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Karena kamu benar-benar ingin mati, maka aku akan menunjukkan perbedaan antara kamu dan aku.
Pong. Teddy Wei mengangkat kedua tangannya, kultivasi yang terblokir seketika membuka celah. Kekuatannya tiba-tiba meningkat dari fase transendensi tingkat 7 menjadi tingkat 8. Tapi dia masih belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia sudah mengatakan, pertarungan lain kali, dia akan bertarung dengan basis kultivasi yang sama dengan Eric Qin. Sekarang Eric Qin mengambil inisiatif untuk menyerang. Dalam pandangannya, itu hanya memajukan jadwal pertempuran saat itu saja. Adapun mengeluarkan sekuat tenaga, kultivator luar, masih belum ada yang layak membuatnya mengeluarkan kekuatan penuhnya. Apakah kamu begitu sombong hingga tidak ingin mengeluarkan kekuatan penuhmu? Sebenarnya siapa yang sombong? Aku juga ingin melihat, kamu yang ada di fase transendensi tingkat 8, bisakah menahan satu seranganku ini? Mata Eric Qin tajam, reiki seluruh tubuhnya telah meningkat ke puncak. Rambut hitamnya tidak berangin, dan di tengah alisnya, bintang-bintang emas bersinar dengan cahaya yang kuat. Energi abadi beredar dan memenuhi seluruh tubuh. Dalam laut kesadaran Eric Qin, di ruang sumber energi, lebih dari 10 bintang sumber energi tiba-tiba menghasilkan pusaran air yang tak ada habisnya. Dia mengangkat tangannya tiba-tiba. Tindakan ini, dengan rasa temperamen Taoisme yang tak terlukiskan, saat lengan terangkat, semua reiki di langit dan bumi, seolah-olah terpanggil, dengan otomatis bergerak menuju Eric Qin. Dikelilingi oleh cahaya reiki, Eric Qin menunjuk ke arah Teddy Wei di ujung lain dari kekosongan. Dirinya telah mengalami begitu banyak petualangan sebelumnya, untuk mendapatkan beberapa kitab dewa atau sumber pelatihan, mengalami banyak resiko hidup. Jika kalah dengan seseorang yang mengandalkan sekte Guzong untuk tumbuh dan berkembang, begitu angkuh hingga menurunkan basis kultivasinya, maka semua usaha kerja keras yang dirinya lakukan, apakah masih berharga? Bersambung. Bab 1977. Keterkejutan Teddy Wei. Sebelum pertempuran, Eric Qin tahu jelas, dirinya tidak akan kalah dan tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Jika kalah, tidak hanya kalah dalam persaingan, tetapi juga kultivator luar, menghadapi harga diri keturunan Sekte Agung. Bayangkan saja, jika Liga Pahlawan Es dan Salju nomor 1, si jenius yang baru naik ke lantai 49 di Gunung Suci itu kalah dari Sekte Agung, seorang penerus yang menurunkan kultivasinya hingga fase transendensi. Tidak hanya semua orang Istana Es Arktik yang hadir yang menerima pukulan batin ini, setidaknya semua kultivator luar wilayah utara merasakan ketakutan sejak saat itu. Tapi apa bedanya antara seri dan kalah? Jadi dalam pertempuran ini, dirinya hanya bisa menang. Jurus Jari Suci. Saat ujung jari menunjuk ke arah Teddy Wei, dua bintang sumber energi di dalam laut kesadaran Eric Qin berputar dengan panik. Antara langit dan bumi, aura sumber enek yang tak terhitung jumlahnya terus merambat ke arah Eric Qin. Reiki, aura sumber energi, memancarkan ribuan cahaya ke seluruh tubuh Eric Qin, membuatnya seperti dewa. Pada saat cahaya mengalir dari ujung jari, semua aura di sekitar Eric Qin tertelan dalam sekejap. Serangan ini memadatkan Taoisme Agung langit dan bumi, reiki dan energi abadi yang tak terhitung jumlahnya. Di sekitar tubuh Eric Qin, bahkan terbentuk ruang hampa. Serangan ini merupakan serangan terkuat Eric Qin. Ayahnya Alonso Qin mewariskan teknik kreasinya sendiri, Eric Qin juga banyak melakukan pengorbanan sebelum akhirnya mencapai pelatihan mutlak. Jika ada serangan yang bisa menghancurkan Teddy Wei dengan keras, itu akan menjadi serangan wajib. Siu. Jurus Jari Suci terbentuk, bersinar seperti bintang-bintang, seperti galaksi yang digantung terbalik, langsung bergegas ke arah Teddy Wei yang mengambang di atas langit. Jurus Taoisme. Bagaimana mungkin? Teddy Wei tampak seperti es berusia 1000 tahun, dengan ekspresi yang tidak akan pernah berubah.
Setelah melihat serangan Eric Kin, akhirnya ada perubahan mendadak. Dalam ekspresinya, ada sentuhan ketidakpercayaan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Krak krak krak. Tapi dia hanya punya waktu untuk membentuk pemikiran ini, dan belum sepenuhnya berteriak. Kemanapun cahaya bintang-bintang berlalu, segala sesuatu antara langit dan bumi diam-diam berhenti berputar dan membeku pada saat ini. Sumber energi waktu berlaku, dan dalam radius ini, semua waktu telah berhenti berlalu. Siu. Energi jari bercahaya di pupil mata Teddy Wei mengalir dari ujung jari Eric Kin, kemudian tiba-tiba menghilang. Kemudian muncul kembali, sudah mendekati dada Teddy Wei secara diam-diam. Tidak ada jalan bagi Teddy Wei untuk menilai, dan tidak ada ruang baginya untuk melawan. Sumber energi ruang telah diaktifkan, dan energi jari langsung menembus kehampaan. Dan itu adalah perpaduan Taoisme. Ini benar-benar mustahil. Ekspresi Teddy Wei semakin berubah, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, hatinya gempar. Bagaimana bisa seperti ini? Dalam benaknya, bukankah Eric Kin ini hanya seorang pelatihan tanpa partai seperti semut? Di matanya, ilmu dewa bahkan ilmu dewa Taoisme sudah menjadi batas Eric Kin dan juga puncak kemampuan orang luar. Tetapi dia tidak pernah menyangka, atau berpikir, kultivator luar, terutama Eric Kin yang satu tingkat lebih rendah dari basis kultivasinya sendiri, sekarang menampilkan jurus Taoisme yang lengkap. Dan juga, ternyata merupakan perpaduan sumber energi ruang dan waktu. Ilmu sihir semacam ini sangat sulit untuk dikuasai bahkan di kalangan kultivator fase penilaian, hanya orang dari Sekte Agung yang dapat menguasai jurus Taoisme. Tapi Eric Kin hanyalah fase transendensi. Bagaimana seorang pelatihan tanpa partai fase transendensi memahami metode yang menakutkan seperti itu? Melihat Reiki mendekat, Teddy Wei meraung. Eric Kin memadukan aura langit dan bumi, menghabiskan banyak pukulan energi abadi yang tersimpan, yang cukup untuk mengancam hidup dan matinya sendiri. Tidak ada jurus yang lemah dalam jurus Taoisme, entah itu jurus Taoisme kuno atau jurus Taoisme saat ini. Bahkan dalam fase penilaian, juga harus sangat berhati-hati saat berhadapan dengan jurus Taoisme, apalagi dalam fase transendensi. Cahaya cemerlang dari berbagai sumber energi terus menyebar ke seluruh tubuh Teddy Wei. Yang membuat pupil mata Eric Kin mengecil, ternyata di dalamnya juga ada sumber energi waktu. Meskipun tidak sekuat sumber energi waktu, tetapi Teddy Wei mengandalkan kekuatan sumber energi ini, dan dalam waktu membeku, secara paksa merobek celah memberi ruang untuk bergerak. Sumber energi dalam tubuh terus meledak, dan energi hitam juga menyelimuti Teddy Wei. Pembuluh darah Teddy Wei sangat keras, mencoba memadat menjadi perisai pertahanan sebelum energi jari suci itu. Setelah Eric Kin mengeluarkan jurus jari suci, Teddy Wei adalah kultivator pertama yang bisa bertindak di bawah ilmu sihir ini dan mengatur pertahanan. Murid sekte tertinggi memang berbeda dengan dunia luar. Namun fase transendensi masih belum cukup untuk menahan serangan ini. Ini adalah 5 bintang emas yang dihancurkan Eric Kin, dengan perpaduan energi abadi menyatu dengan jurus Taoisme. Keberadaan sumber energi ruang, membuat energi jari langsung tiba di depan Teddy Wei. Jika Teddy Wei bisa dengan mudah menghentikan serangan ini dalam waktu sesingkat itu, maka ini tidak mungkin sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh fase transendensi tingkat 8. Krak krak krak. Perisai energi hitam Teddy Wei yang hampir tidak memadat, setelah energi jari jatuh, seketika semburan suara kewalahan terdengar. Bersambung.